Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil argumentatif esai yang telah saya buat. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Nurul Hidayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu kimia rumah tangga. Sebelum saya membahas argumen yang telah saya buat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rocetis Alfianingruh dengan NIM 23030654121. Kelas Pendidikan IPA E. Di sini saya mengambil tema penguat rasa dengan judul argumen esai yang saya buat yaitu pengaruh monosodium glutamat atau MSG pada perkembangan kognitif anak, terutama pada anak autisme. Baik, untuk selanjutnya akan saya bahas mengenai monosodium glutamat. Pada slide ini terdapat pendahuluan yaitu monosodium glutamat atau MSG adalah zat yang sering ditambah ke makanan untuk memberikan rasa umami yang lezat. Namun, bagaimana dampaknya bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak? Mari kita telusuri lebih lanjut. Dan untuk slide ini yaitu ada rumusan masalah dan hipotesis atau klaim awal. Untuk rumusan masalah yang telah saya ambil yaitu apakah penggunaan monosodium glutamat sebagai bahan penguat rasa dalam makanan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak? Lalu, apakah ada korelasi antara konsumsi makanan yang mengandung monosodium glutamat dengan gangguan perkembangan seperti autisme pada anak-anak? Untuk hipotesis atau klaim yang saya buat yaitu penggunaan monosodium glutamat sebagai bahan penguat rasa dalam makanan, terutama jika dikonsumsi secara terus-menerus pada anak-anak, dapat mempengaruhi perkembangan kognitif yang berpotensi meningkatkan resiko gangguan perkembangan saraf seperti autisme pada anak-anak. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapat manfaat monosodium glutamat. Monosodium glutamat memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan rasa makanan, mengurangi kebutuhan garam, dan bahkan bisa membantu meningkatkan nafsu makan anak-anak. Namun, apakah semua ini tanpa resiko? Mari kita lihat sisi lainnya. Untuk slide selanjutnya terdapat bahaya monosodium glutamat. Di balik manfaatnya monosodium glutamat juga memiliki resiko loh. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan overstimulus pada sel saraf otak yang berpotensi merusak sel-sel tersebut. Ini terutama perlu diperhatikan bagi anak-anak yang sistem sarafnya masih berkembang. Lalu untuk slide selanjutnya terdapat kontroversi monosodium glutamat. Monosodium glutamat sering menjadi bahan perdebatan. Beberapa orang melaporkan gejala seperti sakit kepala setelah mengkonsumsinya, dan anak-anak dengan autisme mungkin lebih rentan terhadap efeknya. Namun, bagaimana pandangan lembaga kesehatan? Faktanya, lembaga terkemuka seperti FDA, BPOM menyatakan bahwa monosodium glutamat aman selama dikonsumsi dalam batas wajar. Jadi, kuncinya adalah moderasi. Untuk selanjutnya itu ada Acceptable Daily Intake atau ADI. Setiap negara memiliki rekomendasi batas konsumsi harian monosodium glutamat. Misalnya seperti di EFSA menetapkan 30 mg per kilogram berat badan per harinya. Sedangkan pada FDA menganggapnya Generally Recognized as Safe atau GRAS. Lalu pada BPOM juga mengatur penggunaan monosodium glutamat dalam makanan kemasan tanpa batasan ketat selama tidak berlebihan. Artinya, selama tidak melebihi batas ini, monosodium glutamat dianggap aman. Untuk slide selanjutnya terdapat batas konsumsi monosodium glutamat. Batas aman monosodium glutamat bervariasi tergantung lembaga yang menetapkannya. Di Indonesia, BPOM merekomendasikan 4-6 gram per harinya. Sedangkan pada WHO menyebutkan dosis harian monosodium glutamat sekitar 120 mg per kilogram berat badan per harinya. Lalu menurut FDA, takaran harian yang dianggap aman adalah sekitar 2 hingga 2,5 gram monosodium glutamat per harinya. Maka, patuhilah batas ini agar terhindar dari resiko kesehatan. Pada slide selanjutnya terdapat hasil data penelitian monosodium glutamat pada anak. Penelitian tentang pengaruh monosodium glutamat terhadap perkembangan kognitif anak seperti yang ditunjukkan gambar berikut oleh pengamatan warna hijau, merah, dan biru menunjukkan lintasan penelitian tersebut. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang mengkonsumsi monosodium glutamat meskipun dalam jumlah sedikit.
Berdasarkan observasi dan pengolahan data yang dilakukan peneliti, warna kuning menunjukkan banyak yang mengonsumsi monosodium glutamat. Monosodium glutamat yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan tingkat kelelahan yang sangat tinggi pada otak, namun beberapa jam kemudian neuron seakan-akan bergairah untuk mati. Maka fungsi otak saat itu juga akan menurun. Monosodium glutamat membuat seseorang mengalami penurunan fungsi otak, yaitu kognitif otak anak, antara lain seperti berpikir logis, mengambil keputusan, merekam informasi ke dalam ingatan, menyelesaikan masalah, dan menjaga konsentrasi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian oleh Wahyuni 2017, yaitu angka penurunan fungsi kognitif sebesar 0,9% pada anak di bawah umur 5 tahun dan 1,94% pada anak umur 5-14 tahun. Dari hasil evaluasi langsung terhadap anak usia sekolah, angka kejadiannya 3,8 kali lebih tinggi. Maka kenapa banyak yang mengkonsumsi monosodium glutamat pada anak usia dini? Pada slide selanjutnya terdapat hasil data penelitian monosodium glutamat pada anak autisme. Penelitian pada 34 anak autisme menunjukkan karakteristik yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel, sebagian besar subjek yang diteliti adalah laki-laki sekitar 79,4%, yang berusia sekitar 6-18 tahun dengan tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang sekolah dasar. Lalu untuk informasi data konsumsi monosodium glutamat seperti perilaku hiperaktif dan presentasi belajar pada subjek yang disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan pada tabel, sebagian besar 85,3% subjek mengkonsumsi monosodium glutamat, sedangkan 76,5% mengalami perilaku hiperaktif dan 47,1% mengalami pencapaian belajar yang kurang. Informasi selanjutnya yaitu data konsumsi monosodium glutamat dengan perilaku hiperaktif dan prestasi belajar ditunjukkan pada tabel. Sebanyak 82,8% subjek yang mengonsumsi monosodium glutamat juga mengalami perilaku hiperaktif. Sedangkan pada subjek dengan prestasi belajar kurang baik yang mengonsumsi monosodium glutamat terdapat 55,2%. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa ada hubungan antara konsumsi monosodium glutamat dengan kondisi perilaku hiperaktif. P-value-nya yaitu sekitar 0,037 dan hubungan antara konsumsi monosodium glutamat dengan prestasi belajar value-nya sekitar 0,022, sekitar 5% signifikansinya. Hal ini ditunjukkan pada tabel. Hubungan antara konsumsi monosodium glutamat dengan perilaku hiperaktif juga memiliki hubungan positif yang sempurna loh. Artinya, pengurangan atau pembatasan konsumsi monosodium glutamat dapat mengurangi resiko perilaku hiperaktif dan meningkatkan hasil prestasi belajar anak. Subjek yang tidak mengkonsumsi monosodium glutamat rata-rata tidak mengalami perilaku hiperaktif dan memiliki prestasi belajar yang baik. Dengan demikian, pengurangan atau pembatasan penggunaan monosodium glutamat dapat dipertimbangkan sebagai terapi nutrisi alternatif bagi anak autisme. Lalu terdapat solusinya, yaitu mengurangi monosodium glutamat dalam makanan anak, terutama bagi mereka yang sensitif, mengganti dengan makanan alami yang kaya akan nutrisi untuk otak seperti omega 3 dari ikan salmon dan kacang walnut. Lalu terdapat protein seperti daging, kacang-kacangan, tempe, tahu, telur. Lalu ada juga sayuran, buah-buahan. Lalu bisa juga melakukan pemantauan rutin karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka monosodium glutamat dalam batas wajar diakui aman, tetapi anak-anak dengan autisme mungkin perlu lebih berhati-hati. Orang tua disarankan untuk membatasi asupan monosodium glutamat sebagai bahan dari pola makan sehat. Baik, terima kasih atas perhatiannya yang telah saya sampaikan untuk presentasi kali ini, dan mari kita gunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi kesehatan anak-anak.